Dengar Ustazah, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in Hilang suaranya Ustazah Silvi. Nampaknya kendala jaringan ini. yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sopo? Iku ngake kok si ambek Itu kuno. pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang sholih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara duanya, maka kirimlah seseorang penjuru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Kedua juru damai bermaksud mengadakan pernikahan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Kemarin gimana Assalamualaikum caranya kan warahmatullahi wabarakatuh. video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakan ayat suci oleh Ustazah Silvi, mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini bertemu di acara sekolah ibu di materi ketiga, ya, yaitu akan membahas tentang laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, jadi kita mungkin tahu bahwa hubungan rumah tangga itu akan senantiasa indah, manis apabila di situ diisi kebahagiaan. Tetapi ada kalanya juga akan menyisakan luka dan juga kepiluan, terutama pada saat terjadi perpisahan.
Nah, seperti kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini angka perceraian cukup lumayan tinggi, sekitar 447.743. Nah, ini terjadi pada tahun 2021 menurut data yang ada. Kemudian salah satu penyebab dari perpisahan itu adalah pertengkaran akibat ketidakcocokan. Ya. Mungkin kita bisa flashback di awal-awal perkenalan, biasanya kita mengatakan bahwa komunikasi kita selalu nyambung, kita selalu cocok, begitu. Nah, dalam perjalanan waktu, ternyata justru ada sesuatu yang akhirnya kita sadari bahwa ada ketidakcocokan antara pasangan kita dengan kita. Kemudian ini juga disebabkan oleh sudah timbulnya egois kita masing-masing ya setelah perjalanan sekian lama, kemudian bisa jadi juga perbedaan cara pandang dan lain sebagainya. Nah, untuk mengupas ini, pada materi ketiga ini, Ustazah Ida akan menyampaikan tentang laki-laki dan perempuan itu beda. Dan ini yang mungkin akan nanti menjadi bekal kita dan bisa bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada pada diri kita, terutama menurut agama kita, yaitu agama Islam. Nah, tidak panjang waktu, saya serahkan kepada Ustazah Ida untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Monggo kepada Bu Ida, disilahkan. Terima kasih, Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pembina Salimah Kota Pasuruan, Bu Lilik Yuniati, yang saya hormati Bu Ketua Salimah Kota Pasuruan, Bu Riz Ami, ada di sini enggak? Bu Uun, yang saya hormati selaku Ketua Panitia Sekolah Ibu, beserta semua krunya ya, yang pada hari ini hadir di hadapan kita, dan juga Bu Sri yang membersamai saya pada sore hari ini, serta yang saya banggakan semua peserta sekolah ibu yang sampai materi ketiga ini masih bertahan, alhamdulillah. Ada 49 orang di ruang Zoom ini, luar biasa Ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi sehat, diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, sehat jasmani rohani. Yang hadir di ruang Zoom ini tentu sehat semuanya ibu-ibu ya, alhamdulillah. Dan kita ada di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita sudah sahur ya, sahur, dan kita kemudian menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, penuh dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah mentakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan adalah satu nikmat yang luar biasa, artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita berpulang kepadanya. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, saya lebih suka mengatakan ini kita lagi belajar bersama ya. Lagi belajar bersama. Hari ini kita mau belajar tentang beda antara laki-laki dan perempuan. Ini materi yang saya suka. Soalnya ngomonginnya asik banget gitu ya. Dan kita membutuhkan sekali ilmu ini. Pentingnya ilmu ini untuk kita ya, ternyata semakin kita berumah tangga semakin lama, itu kita semakin butuh untuk memahami sesungguhnya bagaimana sih keunikan laki-laki dan perempuan.
Kalau kita paham, kita punya ilmunya, kita selalu menambah, mengupgrade ilmu tentang hal ini ya, insya Allah akan lebih meminimalisir konflik-konflik yang ada di rumah tangga kita. Karena kita akan semakin paham. Ya, sehingga kita tidak cuma menuntut saja bahwa suamiku kok nggak pengertian ya, suamiku kok nggak lembut, nggak peka. Nah, biasanya kan itu yang kita pengenkan ya ibu-ibu ya. Nah, semakin kita paham bagaimana Allah mendesain laki-laki, itu kita akan semakin takjub, Masya Allah. Ya, nggak ada yang salah dari ciptaan Allah ini. Nggak ada yang pernah cacat. Ya, subhanallah, maha hebat Allah itu mendesain laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dan saya semakin pelajari ilmu ini semakin mengatakan ya Allah, amazing Allah itu ya, luar biasa. Allah sudah memberikan desain otak maupun ini ya. Ingatkan saya oh, kepencet. Ya. Jadi desain otak dan fisik ya, serta tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan bumi ini, itu sudah Allah berikan kelengkapannya dengan luar biasa. Oke teman-teman, saya mau share screen dulu ya. Gambarnya sudah bisa tampil ini Bu? Ampun. Ya. Sudah tampil? Sudah, Bu Ida. Ampun, Bu Ida. Yeah. Nah, laki-laki dan perempuan beda dong. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingat nggak ada lagu yang dulu zaman ayah ibu kita gitu ya, lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Mungkin ada yang ingat teman-teman. Wanita dijajah pria sejak dulu. Fales ini fales. Dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Suaranya Luar biasa, Bu. lagu ini cukup legendaris gitu ya. Jadi dijadikan oleh masyarakat sebagai apa ya, menggambarkan bagaimana posisi laki-laki dan perempuan gitu ya. Wanita dijajah pria sejak dulu, dan ini yang kemudian digaungkan oleh orang-orang feminis kan ya, bahwa pertama mereka memberikan stigma kepada Islam bahwa di dalam Islam itu laki-laki menjajah perempuan gitu ya. Kita perlu mendudukkan ini semua teman-teman ya, bagaimana agar kita lebih memahami dengan lebih baik akan laki-laki dan perempuan, sehingga kita bisa bersinergi, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan tidak pernah sama. Kalau sama, ya kenapa dijadikan pasangan gitu ya? Karena dalam alam semesta ini Allah memberikan pasangan kecil, besar gitu ya. Siang, malam gitu kan. Semua ada pasangannya ya. Maka laki dan perempuan itu adalah pasangan yang sudah saling melengkapi. Maka pernikahan di dalam Islam
tidak ada pernikahan yang sesama jenis laki-laki sama laki-laki, Adam dan Adi, nggak ada ceritanya gitu ya. Atau Saila dan Sylvie, nggak ada ceritanya gitu ya. Mereka akan memiliki struktur berpikir yang sama, struktur fisik yang sama, itu di mana bahagianya gitu. Berarti itu salah gitu ya. Maka memahami ilmu tentang perempuan dan laki-laki ini akan sangat membantu kita untuk menjadi pasangan yang lebih baik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan Allah dengan keunikan yang berbeda dalam banyak hal, ya. Sampai ada ulama yang mengatakan ada 2.200 teman-teman, 2.200 perbedaan, gitu ya. Struktur fisiknya berbeda, jelas berbeda ya. Maka kenapa Allah memberikan ini ya perintah di dalam Al-Quran untuk perempuan, terkait perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Aurat laki-laki, aurat perempuan jauh berbeda, ya. Kemudian struktur berpikirnya, struktur rasa itu juga berbeda, ya. Tapi dalam hal mencari dalam hal kesempatan mencari pahala diberikan kesempatan yang sama. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina muslimatil mu'minina mu'minatil qanitinal qanitat al-qanitina qanitatis sadiqina sadiqatis sabirina sabirat as-sabiratil khasi'ina khasi'inal khasi'atil mutasaddiqina mutasaddiqatis sa'iminal sa'imat as-sa'imatil hafidhinal hafidhatit dzakirinallaha. Wah, ini tulisannya saya ngopinya kurang pas. Saya baca di Al-Qur'an aja ya. Wasaimina wasaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah memberikan ini ya, menyebut laki-laki muslim dan perempuan yang laki-laki dan perempuan yang muslim gitu ya. Ini ngopinya kok kurang maaf ya, ini nanti harus diedit lagi. Laki-laki dan perempuan yang muslim, ya, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam kepatuhannya, laki-laki dan perempuan yang benar, ya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini kesempatan yang sama diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan, teman-teman. Ya, di dalam rangka beramal soleh, dalam rangka menuju takwa. Nah, sebelum belajar yang lainnya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, kita bingkai dulu ya pemahaman kita bagaimana Islam ini menggambarkan perempuan dan laki-laki. Tadi di ayat yang dibaca oleh Ustazah Ustazah Sylvia, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di An-Nisa ayat 35, ya, bahwa laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin qawam, ya. Dan ini yang diberikan tanggung jawab ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
nanti kita akan pelajari, kita akan semakin kagum gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanah sebagai kawan. Allah juga melengkapi dengan seluruh desainnya, desain fisiknya, desain otaknya, gitu ya. Dan kemudian wanita, ya kata Rasulullah, itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa idza syahida amron, falyatakallam bi khairi aw liyaskut, wastausu bin nisa'i fa innal mar'atu khuliqat min dilai wa anna wajah syai'in fid dilai a'lahu in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu alam yazal wajastausu bin nisa'i khairan." Kepada yang percaya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, jika kamu menyaksikan sesuatu maka bicarakan yang baik tentang hal tersebut atau diam. Bersikaplah baik kepada wanita karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok ada di atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka dia akan patah. Dan bila dibiarkan, maka bengkok tetap di sana. Sehingga, ya, kata Rasulullah, bersikap baiklah kepada perempuan, gitu ya. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini saja, teman-teman, jelas ya bahwa secara fisik laki-laki lebih tangguh, gitu, lebih kuat, ya. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana fisik perempuan yang lemah itu juga akan diberi Allah desain yang luar biasa, diberi ketangguhan yang luar biasa juga oleh Allah, ya. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat pertama bahwa Allah menciptakan manusia itu dari pasangan laki-laki dan perempuan, ya. Dan kemudian maksud dari ayat ini bahwa maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh tulang rusuk Adam alaihissalam. Ya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Ya. Nah, teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensifati laki-laki dan perempuan itu an-nisa'u syaqaiqur rijal walahunna mislul ladzi alaihin bil ma'ruf. Wanita itu saudara kandung bagi laki-laki. Mereka, para wanita, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Ya, syaqaiq itu saudara kandung. Maksudnya, teman-teman, dalam hal melakukan amal soleh, gitu. Allah tidak membedakannya, gitu ya. Dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, teman-teman, ini ya, kita harus terima juga nih kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa perempuan itu juga diibaratkan gelas-gelas. Ya, kalau ada lagunya dan niati gelas-gelas kaca gitu ya. Nah, Rasulullah itu sudah menyebutkan perempuan itu gelas-gelas kaca gitu ya. Ketika suatu hari Rasulullah itu sedang bersama-sama dengan para perempuan-perempuan ya, dengan istri-istri beliau dan para wanita-wanita sahabiah. Mereka mengendarai kalau dulu kan kayak delman tapi gede gitu ya. Di kusirnya delman itu, kusirnya ini ya, kusir kayak kendaraannya waktu itu ada sekedupnya gede gitu ya. Terus Rasulullah mengatakan
Hati-hati, wahai Anjasyah. Wahai hakaya Anjasyah. Anjasyah itu kusir delman. Ini kok ada suara masuk ya Bu ya? Bisa bantu Jadi hati-hati wahai Anjasyah, pelan-pelanlah jika sedang mengawal gelas kaca, gitu ya. Ruwaidaka sauqan bil qawarir. Hadis riwayat Bukhari ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan Anjasyah. Anjasyah itu supir delman tadi, agar tidak terlalu semangat dalam melantunkan syair ketika menggiring unta. Unta teman-teman ya, ininya yang ditarik oleh unta ya namanya ya. Karena kalau terlalu semangat unta-unta itu akan berjalan dengan sangat cepat, padahal di dalam rombongan ada para wanita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan agar Anjasyah memelankan lantunan syairnya karena dia sedang mengawal gelas kaca, yaitu para wanita yang ada di dalam rombongan. Nah, ini teman-teman nih ya, diibaratkan gelas kaca. Gelas kaca itu kan kayak kristal yang bagus gitu ya. Tapi kalau jatuh pecah dia, gitu ya. Kalau udah pecah, dikembalikan ke bentuk semula sulit gitu ya. Seperti itu sesungguhnya emosi perempuan itu. Kalau sudah terluka, dia akan menjadi ahli sejarah gitu ya. Bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Nah, nanti kita akan belajar ini teman-teman ya. Memahami tentang realitas ini, perbedaan laki-laki dan perempuan. Sangat banyak persamaan laki-laki dan perempuan, namun ada perbedaan sesuai fitrah kemanusiaan dan kultur kehidupan. Maka memahami perbedaan adalah jembatan untuk saling memahami dan menemukan kesesuaian. Ya. Kalau kita paham bagaimana Allah mendesain laki-laki, kita baru bisa gini, oh pantes gitu, ya. Nanti kita akan banyak begitu, ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan struktur yang berbeda, struktur fisik, struktur rasa, struktur berpikir ya yang berbeda. Secara fisik ya. Laki-laki itu disiapkan oleh Allah dalam hal tugas reproduksi, yaitu membuahi sel telurnya wanita. Ya. Yang luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali laki-laki mengeluarkan sperma itu berjuta-juta mengeluarkan ini ya, berjuta-juta ini ya sperma itu yang nantinya suami istri ini saya konteksnya suami istri ya. Dia akan masuk ke dalam tubuh fallopi perempuan. Dia bersaing dengan jutaan yang lain dan satu saja yang bisa berhasil untuk membuahi sel telur itu desainnya Allah yang luar biasa. Nggak ada yang bisa menggerakkan, mengatur ini selain bahwa membuktikan bahwa ada kekuatan yang luar biasa dari alam semesta ini yaitu yang menggerakkan semuanya, yang mengatur semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan tugas reproduksi perempuan adalah ya disiapkan dulu oleh Allah, kita ini haid ya bulan ya, dilengkapi dengan rahim ya. Yang kemudian setelah ada pernikahan ya terjadi proses reproduksi itu mengandung, kemudian melahirkan, menyusui ya nifas. Nah, ini semua sangat berbeda teman-teman ya. Struktur fisik laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Maka secara fisik memang kekuatan laki-laki jauh lebih besar gitu ya. Tapi ya fisik wanita yang lemah tapi sesungguhnya sangat tangguh. Karena wanita ditakdirkan melahirkan sebagai penerus generasi, terbiasa dengan nyeri, dengan rasa sakit ya. Ini menurut penelitian teman-teman, nyerinya perempuan saat melahirkan itu seperti 20 tulang dipatahkan bersama. Laki-laki tidak akan kuat
menanggungnya seperti itu ya. Kita ini sudah didesain Allah kuat gitu tuh untuk melewati tugas-tugas seperti itu. Ya. Nah, kita sekarang akan bicara tentang struktur otak laki-laki dan perempuan. Ya, kalau tadi kita melihat dari bagaimana Islam menggambarkan laki-laki dan perempuan, ya, sekarang kita nanti akan lebih paham, ya, inilah yang membedakan struktur rasa dan struktur berpikir laki-laki dan perempuan, sehingga banyak sekali perbedaan laki-laki dan perempuan yang harus kita pahami. Nah, ini karena desain otaknya sudah berbeda, gitu, teman-teman. Nah, saya banyak mengambil ini ya referensi dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan, gitu ya. Jadi kalau nanti saya sajikan gambar-gambar di sini, itu memang saya ambil dari makalah-makalah beliau. Jadi ini ya, kita pahami dulu ini ya. Jadi sekarang ini teknologi sudah sangat canggih ya. Untuk mengetahui bagaimana isi otak manusia dengan MRI. Langsung ngerti, langsung paham. Padahal Bu Sri, ini kok ada suara-suara masuk gitu. Bisa diangkat, tolong bisa di-unmute. Iya. Nah, teman-teman ya, kita pahami dulu yang ini ya. Ini otak manusia itu seperti ini. Jadi otak kanan ya dan otak kiri, dan kemudian di tengah ini ada belahannya. Otak kanan itu ini ya, terisi dengan kreativitas konseptual, seni, musik, gambar, warna, dimensi, ya, emosi, imajinasi, ya, itu ada di otak kanan, ingatan jangka panjang. Otak kiri itu tugasnya adalah bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail. Gitu. Nah, otak perempuan dan laki-laki itu beda di sini, teman-teman ya. Ini belahan otak tengah. Ada yang namanya corpus callosum. Nah, belahan otak tengah ini pada perempuan gitu ya. Bentar ya, saya carikan. Nah ini, nih. Belahan otak tengah ini pada perempuan itu tadi ya, itu tebal. Nah, lebih tebal daripada laki-laki. Kalau laki-laki tipis belahan otak tengahnya. Karena tebal inilah, ini sudah desain Allah tuh luar biasa, teman-teman ya. Jadi karena perempuan didesain belahan otak tengahnya tebal, gitu ya, dan kemudian antara otak kiri dan otak kanan itu berkembang bersama-sama. Perkembangan otak laki-laki yang berkembang itu otak kanannya dulu, baru setelah umur 18 tahun otak kirinya baru berkembang bersamaan. Maka kenapa kalau kita punya anak laki-laki ya, itu mulai dia balita sampai kemudian dia masih sekolah SD, SMP, dia itu kerjaannya pengennya main gitu. Karena otak kirinya belum berkembang bersama. Tapi beda dengan perempuan gitu ya. Otak perempuan, otak kanan dan kirinya berkembang secara bersamaan gitu. Ingat ya tadi otak kiri bahasa, otak kanan kreativitas, seni, emosi gitu ya. Maka kenapa teman-teman sekalian kalau kita punya anak biasanya yang perempuan dia lebih mudah dan lebih pinter ya untuk membaca di usia yang sama, diajari bahasa cepat nyantolnya gitu. Anak saya yang laki ketika usia SD kelas 1 itu saya dulu khawatir banget kok belum bisa baca ya, beda banget dengan kakak-kakaknya yang perempuan gitu ya. Ternyata baru saya paham, oh ternyata memang demikian. Jadi sekarang kalau ibu-ibu punya anak
laki-laki usia balita, usia TK, nggak usah buru-buru pengen anaknya bisa baca. Kasihan, ya. Emang perkembangan otaknya demikian. Nanti dia pada masanya akan bisa ya belajarnya dengan bermain kalau anak laki-laki ini. Nah, struktur kerja otak laki-laki dan perempuan. Karena belahan otak tengah perempuan ini tadi tebal ya teman-teman, dan laki-laki itu tipis, sehingga apa? Sehingga kemudian perempuan itu lebih bisa multitasking. Jadi struktur kerjanya zigzag. Ya, gini, ya. Perempuan ini. Laki-laki itu karena belahan otak tengahnya tipis, dia struktur kerja otaknya itu nggak bisa zigzag, fokus aja. Kalau dia yang kerja otak kanannya, ya otak kanan dulu, gitu. Kalau yang kerja otak kirinya, ya otak kiri dulu, gitu, ya. Sehingga kita seringkali mendapati kalau laki-laki sedang fokus pada sesuatu itu fokus banget. Kalau kita ganggu, dia belum bisa kita kasih informasi gitu, dia belum bisa nangkep dengan baik. Ya. Beda banget dengan perempuan. Perempuan itu karena multitasking kerja otaknya tadi seperti itu, dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Laki-laki fokus terhadap kerjaannya, ya, maka ketika dia lagi fokus, pendengaran mereka akan menurun, gitu ya. Jadi kalau dipanggil, Bapak lagi ngerjakan sesuatu, biasanya tidak segera bisa menjawab karena memang pendengarannya lagi turun. Maka kita butuh kiat untuk memanggil Bapak kalau lagi fokus pada satu pekerjaan, gitu ya. Lain halnya dengan perempuan, kita ibu-ibu bisa ngerjakan dalam waktu yang bersamaan sambil cuci piring, sambil nyiapin anak, gitu ya, sambil goreng tempe, sambil dengarkan tilawah, terus sambil update status juga. Nah, ya, banyak pekerjaan bisa dilakukan perempuan dalam satu waktu. Mohon maaf Bu Ida, kameranya Bu Ida apa? Nggak on. Oh. Ya. Maaf. Udah, Bu? Sudah? Sampun, sudah. Oke. Ya. Nah, ini beda isi otak laki-laki dan perempuan. Nah, ini ya, kita di sini lebih paham lagi. Ini ya, teman-teman, otak laki-laki sebagian besar isinya seks. Maka otak laki-laki itu otak seks. Seks pot, ya. Coba kita lihat. Di sini cooking, washing, ya. Emosi itu kecil sekali, gitu. Beda banget dengan perempuan. Perempuan isi otaknya yang besar di sini itu isinya emotion, ya, emotion. Terus family. Terus apa, teman-teman? Sos, clothes, baju, belanja, gosip, gitu ya, talk and more talk. Karena perempuan diberi kelebihan oleh Allah, satu hari itu punya stok 21.000 kata di dalam otaknya yang harus dia keluarkan. Tentu bukan bentuknya terus ngomong tok ya, tapi termasuk bahasa tubuh, termasuk perubahan mimik muka itu termasuk ya. Laki-laki hanya diberi 7.000 kata sehari. Nah, ini teman-teman ya, bedanya otak laki-laki dan perempuan. Ini isinya seks lebih besar, gitu ya. Kita jangan begini, kok ngono yo, gitu ya. Ini desainnya Allah, teman-teman, ya, dan luar biasanya desainnya Allah apa, teman-teman? Ya, karena ada tugas untuk melanjutkan generasi manusia ini, gitu, ya. Maka laki-laki karena otaknya otak kerja, otaknya laki-laki itu didesain Allah otak kerja, dia akan sangat fokus ketika sudah bekerja. Ibu-ibu bisa ini ya, soal masing-masing ya. Kalau lagi ada kerjaan kantor fokus banget kan. Dia bisa lupa gitu loh. Bisa lupa untuk melakukan tugas reproduksi itu, bisa lupa sama istrinya. Makanya Allah desain juga otak seksnya besar gitu ya.
Maka laki-laki bisa setiap menit berpikir seks. Kalau perempuan 2 hari sekali lah baru dia berpikir tentang seks ya. Bentar ini saya, nah ini isi otak laki-laki. Nah ini tadi ya sebagian besar. Maka kenapa industri pornografi itu didominasi oleh laki-laki? Dan kenapa kemudian kita semakin paham bahwa Allah melindungi perempuan itu, aurat perempuan itu, ya ditutup sedemikian rupa hanya ini ya, hadza wa hadza yang perlu ditampakkan, ya itu luar biasanya syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya sepasang suami istri yang boleh melakukan hubungan seks itu. Ya. Hanya kepada suaminya seorang wanita boleh membuka seluruh auratnya, gitu ya. Dan kenapa ketika Rasulullah meminta kepada wanita ketika suaminya menghendakinya, gitu ya, dalam tanda petik, itu harus siap already, ya, ready sepanjang waktu. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kamu masak di dapur matikan itu kompor gitu ya, karena otak seks laki-laki ini nggak bisa dibendung ibu-ibu ya, kata Ustadz Salim Filah apa ibu, nafsu seksnya laki-laki kayak gunung meletus gitu ya, maka kalau kemudian ditolak dia, wah itu bahaya itu ya, maka banyak prostitusi di mana-mana. Kalau istri yang menolak suami itu kenapa dilaknat sampai oleh malaikat ya? Karena dia akan semakin menyuburkan prostitusi, gitu ya. Perzinahan akan semakin subur di mana-mana. Oh, itu loh, Kak, dikasih kesempatan main rewel, adik. Adik diajak kemana-mana nggak mau. Nggak maunya kemana? Adik juga nggak mau. Ya udah ajak keluar sana. Kita kemana? Dulu ya. Kita main bola. Bu admin minta tolong di-unmute dulu, jadi suaranya nggak bocor. Nah, ini perbedaan otak wanita dan pria. Ya. Nanti kita akan lihat, tadi sudah saya sampaikan ya, wanita mengeluarkan kata-kata per hari 21 atau 20, laki-laki 7.000. Wanita otak kanan dan otak kiri seimbang, pria otak kanan berkembang lebih dahulu. Nah ini ya, tadi sudah ya. Nah, wanita ketika marah susah untuk berterus terang, pria jika kesal atau marah mudah berterus terang. Nanti kita akan lebih memahami dengan gambar-gambar ini ya. Sebentar teman-teman, ini saya klik kok sulit ini ya. Saya stop share dulu aja. Bentar ya Bu, ini kok agak error ininya. PPT-nya saya klik belum bisa. Sambil menunggu Bu Ida, mungkin nanti ibu-ibu yang mau bertanya bisa chat, tulis di kolom chatnya. Oke, lanjut. Saya lanjut ya Bu. Oke, lanjut Bu Ida. Nah ini perbedaan respon laki-laki dan perempuan. Ya, karena perempuan ini tadi ya teman-teman. Maaf videonya off lagi Bu Ida. Oh iya. Oke. Jadi ini perbedaan cara menyimak
Ya, laki-laki dan perempuan. Cara perempuan menyimak, memberikan respon itu sangat beragam. Jadi kalau sedih dia kelihatan sedih, terkejut itu gitu ya, marah gitu ya kita bisa lihat ditekuk ininya. Ya ibu-ibu kalau marah gitu kan mau senyum sulit juga ya. Gembira kelihatan, gembira itu berseri-seri matanya, di matanya itu udah kelihatan gitu gembira itu matanya, mulutnya, ya bibirnya. Demikian juga ketika menyimpan rasa takut. Ini bisa berubah-ubah dalam sekian detik ibu-ibu. Tapi laki-laki apakah dia sedih, terkejut, marah, gembira, takut, atau bergairah, sama ininya. Mimik mukanya tidak seekspresif perempuan gitu ya. Oh, waduh, ini kok tidak bisa lagi nih. Wah, harus di ini lagi. Iya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, bentar ya Bu ya. Ini kok nggak bisa PPT-nya ini. Yeah. Mungkin Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan apa yang disampaikan oleh Bu Ida tadi terkait beberapa perbedaan ya, perbedaan antara laki-laki perempuan, di mana banyak sekali perbedaan mulai dari sikap, kemudian struktur otak dan lain sebagainya. Bisa dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand. Monggo silakan. Nah, ini ya. Bu Khairunisa mau tanya kayaknya Bu Ida. Iya, bentar. Boleh saya lanjutkan dulu Bu Sri? Oh nggih, ditunda dulu nggih Bu Nisa. Mungkin dilanjutkan dulu materinya oleh Bu Ida, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Monggo silakan Bu Ida. Saya percepat ya. Nah, ini perbedaan mekanisme berbahasa laki-laki dan perempuan. Tadi ya, mekanisme berbahasa laki-laki dan perempuan yang tadi otak kiri, otak kanannya sama-sama berkembang. Laki-laki dia berbahasa menggunakan bagian otak kiri saja. Dan ini sehingga kenapa perempuan itu lebih banyak menyimpan kata-kata, sedangkan laki-laki lebih sulit untuk menyampaikan, mengungkapkan kata-kata. Ya. Mengungkapkan pujian, I love you, itu sulit buat laki-laki, gitu ya. Kalau perempuan lebih mudah bilang I miss you, aku rindu. Kalau perempuan lagi ada masalah, dia akan share, ya, sharing to caring. Share itu buat dia sesuatu yang ini ya, ngomong. Pokoknya kalau ada masalah harus ngomong. Sebaliknya laki-laki kalau punya masalah dia akan diam. Ya. Wanita jika tertekan dia butuh bicara, ya. Laki-laki jika tertekan dia diam. Jadi ada istilahnya Pak Cahyadita Karen itu bilangnya gua laki-laki. Kalau laki-laki lagi ada masalah dia akan diam dulu. Nah, ketika dia diam seperti itu, kita jangan paksa dia untuk ngomong. Ya, sebagaimana Bunda Khadijah ketika menghadapi Rasulullah lagi galau menerima wahyu pertama, melihat wujudnya malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya gitu ya, sayapnya itu dibentangkan dari ujung timur ke barat itu penuh gitu ya. Nah, Rasulullah takut setengah mati, takut sampai gemeter. Ketika pulang ke rumah, Ibu Khadijah nggak kemudian nyerocos nanya, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa? Tapi Rasulullah mengatakan zamiluni, selimuti aku, seperti itu. Bunda Khadijah hanya diam, dipeluk, diajak dibaringkan, kemudian diselimuti. Ya, itu yang luar biasa dari Ibu Khadijah, sangat paham dengan bagaimana mengatasi suaminya yang sedang dalam kondisi yang panik gitu ya. Nah,
kalau laki-laki atau suami kita sedang kondisi seperti itu, kita tidak perlu merocos untuk minta dia bicara, nanti tambah ya yang terjadi bukannya tambah dia jadi semakin baik, tambah semakin stres gitu ya. Nah, ini saya terangkan dengan gambar aja lebih enak ya, Ibu. Ini tadi ya. Nah, kondisi tertekan perempuan akan bicara, tertekan laki-laki akan diam. Tapi dia akan ngomong, biarkan aja dia akan ngomong ketika sudah waktunya. Jadi ketika dia ngomong dia sudah begini, bukan ngomong gimana ya, aku lagi ada masalah di kantor. Nggak seperti itu. Kalau itu kita, gitu ya. Kalau laki-laki nanti dia ngomong, tapi ketika masalahnya sudah selesai, ya sudah selesai, sudah dia menemukan solusinya, dia akan cerita, Dek, ada masalah di kantor, tapi aku sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Dia pengen dianggap sebagai apa Ibu? Sebagai pahlawan, karena dia butuh untuk dikagumi, gitu, ya. Nih ya. Nah, sekarang ini beda sudut pandang laki-laki dan perempuan. Jadi bentuk mata itu luar biasa, Allah mendesain bentuk mata laki-laki dan perempuan. Ini saya minta maaf nggak saya perbesar ya, biar nanti gampang. Saya zoom aja dari sini ya. Ini sudah cukup bisa dilihat ya, Bu Sri ya. Kalau enggak saya full screen, sudah bisa. Bisa, ya bisa. Jadi wanita itu didesain Allah, matanya itu apa teman-teman? Kalau secara fisika, cembung ya, melebar, sudut pandangnya luas. Makanya kenapa perempuan kalau nyari barang-barang itu hampir bisa dipastikan cepat ketemu. Kata anak-anak saya, kalau nyari Umi cepat ketemu, gitu ya. Karena itu sering bilang ini anak-anak ya, pokoknya kalau nyari yang nyari, barang yang nyari. Sebaliknya laki-laki itu didesain Allah, matanya itu fokus, ya, cekung gitu loh, ya, lensanya cekung. Jadi kalau dia mau mencari kunci sepeda motor atau kunci mobil di depannya pun dia nggak kelihatan. Maka kita jadi paham, oh ini ternyata ini udah desain dari Allah, bukan karena suami kita ini yang apa kurang peka, kurang ngomongnya kok gak ketok sih. Kadang kan kita marah-marah begitu, ya. Nah, ini wanita bila curhat dia ingin direspon, ingin dia hanya ingin disimak. Ya, responnya itu maksudnya disimak aja, nggak usah dikasih solusi gitu loh. Ya, kan kadang kita kan butuhnya didengar gitu loh. Nah, laki-laki ketika menerima curhatan itu dia dalam ininya dia, otaknya dia harus cari solusi, menawarkan solusi. Ya, maka kadang-kadang kurang pas komunikasinya di sini. Yang perempuan curhat, aku ini capek ya, seharian tadi anak-anak rewel, mana hujan lagi, cucian masih banyak, ya, kalau rumah belum bersih, macam-macam gitu. Kata suami langsung menawarkan solusi kan, oh ya sudah kalau gitu kita cari pembantu aja. Nah, wanitanya yang sudah curhat seperti itu merasa nggak dihargai, oh ternyata aku ini bisa makan pembantu. Jadi nggak match kan, ya. Nah, ini keunikan kita, ya. Nah, ini nih teman-teman, letak emosi laki-laki dan perempuan itu beda. Maka kata Rasulullah, perempuan itu 9 emosinya, 1 ininya, apanya, akalnya, gitu ya. Nah, otak perempuan emosinya itu titik-titik emosinya banyak gitu. Nih, ini saya ambil dari penjelasannya Bu Asyah Dahlan ya. Mungkin gambarnya kurang masih blur karena saya ambil dari video ya, dari YouTube. Ini ya, otaknya perempuan itu titik emosinya banyak nyebar gitu ya. Sedangkan laki-laki itu lubang emosinya cuman 1-2 ya, tapi besar-besar.
Maka itu kenapa laki-laki itu kalau dia sedang emosi, ya, dan kemudian remnya kurang kuat, dia sering tidak bisa menguasai diri. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya banyak terjadi KDRT. Karena laki-laki juga didesain oleh Allah tidak banyak bisa mengungkapkan kata-kata verbal, emosinya naik, kalau dia tidak bisa menekan diri, tangannya yang bicara, gitu. Sehingga banyak terjadi KDRT. Lain lagi dengan perempuan, kalau dia sedang sedih, gitu ya, sedih, lagi nangis, itu masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dia masih bisa ngapin anak sambil nangis, gitu ya. Dia masih bisa goreng tempe sambil nangis, gitu ya. Itu beda letak emosi laki-laki dan perempuan. Wanita, nah ini tadi, ini di sini, ya. Wanita jika mengalami emosi negatif akan berimbas ke seluruh otak. Karena letak emosinya tadi di sini tadi, di lubang emosinya itu banyak, gitu, menyebar, gitu ya. Maka kalau dia sedih, itu akan berpengaruh ke lain-lainnya. Bisa dipastikan ibu-ibu ya, kalau lagi sedih kan, lagi galau, gitu ya, itu biasanya berpengaruh ke bapaknya, berpengaruh ke anak-anak, ya kan ibu-ibu? Kita pasti akan merasakan seperti itu, ya. Karena otak emosinya laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, pria jika mengalami emosi negatif akan berimbas ke otak kanan saja, gitu ya. Maka dia tidak terlalu terpengaruh, gitu ya, dengan masalah yang dia sedang hadapi. Laki-laki butuh dikagumi. Maka ibu-ibu ya, kita harus paham ini ya, bahwa suami-suami itu pengen dijadikan pahlawan karena memang dia pemimpin gitu loh ya. Jangan sampai kita kemudian mendestruksi ini ya, itu akan mengguncangkan kekawamannya ya. Maka banyak sekali terjadi apa ibu-ibu perceraian karena wanitanya tidak bisa menghargai suaminya, sehingga suami mencari orang lain yang bisa menghargai, mengaguminya. Ya. Wanita butuh dimanja. Ya, nah ini karakter perempuan dan laki-laki. Wanita butuh dimengerti, laki-laki butuh daerah kekuasaan. Kita nggak terlalu perlu untuk diberi solusi kalau lagi curhat. Makanya ibu-ibu kalau lagi banyak ibu-ibu yang curhat datang ke kami, itu saya nggak banyak memberikan solusi gitu ya. Tapi sabar mendengar itu sudah menjadi satu solusi. Sudah cerita ada plong gitu ya. Solusi itu bisa ditemukan dari mereka sendiri sebetulnya ya. Laki-laki butuh punya daerah kekuasaan. Nah, ini teman-teman ya, ini juga kita harus tahu. Jadi ketika dalam keadaan tidur, 90% aktivitas elektriknya itu hidup. Ini perempuan. Ya, maka ibu-ibu walaupun dia tidur, dia dengar kalau ada bayinya yang nangis. Dia dengar, ya dia lebih peka. Ya, nah, otaknya pria dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Maka kenapa kalau ada yang masih punya anak bayi, ya bangun malam nangis, ayah tetap aja pulas tidurnya, ya ibu sudah tengen, istilah Jawanya tengen ya, telinganya itu gampang dengar gitu. Nah ini ibu-ibu sekalian ya, bedanya otak laki-laki dan perempuan, sehingga kenapa kita memahami ini menjadi lebih paham ya. Kenapa kalau kita lagi nulis WA ke suami panjang kali lebar, suami jawabannya apa ibu? Oke sayang gitu. Atau cuma dikasih emoticon love gitu ya. Hemat banget gitu loh ya kata-katanya. Kadang-kadang kan dulu kalau saya belum ngerti itu mantul Bu ya.
sok ini tok sih, gitu ya. Pengennya kan kemudian dia ngasih kata-kata yang banyak juga. Ternyata setelah saya memahami ilmunya ini, saya jadi paham, oh suamiku laki-laki banget, gitu ya. Kalau kita ini kan pengennya Bu, perempuan itu kan yang diinginkan ini ya, laki-laki itu pengertian, perhatian, sabar, terus apa lagi itu, peka, gitu ya, Romantis. romantis. Nah itu ibu-ibu, kalau yang seperti itu bahaya malah, karena kalau yang seperti itu biasanya yang melambai cucok, Bu, gitu loh. Iya, hormon kan perempuan dan laki-laki itu dikasih hormon oleh Allah, ada progesteron, ada testosteron, ada hormon laki-laki ya, testosteron. Nah, kalau laki-laki yang melambai itu dia kebanyakan hormon progesteronnya, kebanyakan hormon perempuannya. Kita nggak pengen kan suami kita kayak begitu, ya. Maka kalau kita ngelihat suami kita ternyata memang nggak banyak bisa mengungkapkan kata-kata verbal, ya dia kurang peka gitu ya. Karena dia tidak bisa membaca emosi, beda dengan perempuan. Perempuan itu sangat pintar membaca emosi gitu. Maka kita ya ternyata memang ini desain dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita nggak perlu lagi ini lagi ya teman-teman, marah-marah atau jutek gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau ini menurut versinya Ustadz Cahyadita Karyawan. Ya, sama hampir beliau menyimpulkan ada 8 perbedaan dari ininya Bridget Brennan menyampaikan 8 perbedaan antara laki dan perempuan, sama. Ya, kesimpulannya sama. Sehingga saya tidak terlalu banyak ini ya. Tadi sudah wakil dari penjelasannya yang di depan tadi. Ya, nah ini secara simpulannya ya, laki-laki cenderung menggunakan logika, perempuan menggunakan perasaan. Laki-laki menganggap penting keahlian, perempuan menganggap penting kebersamaan. Laki-laki berpikir menyelesaikan masalah, perempuan memberi nasihat tanpa diminta. Iya, makanya banyak ngomong, banyak ini ya, nggak diminta pun dia akan ngomong gitu loh. Laki-laki merasa dicintai jika dipercaya, gitu ya tadi ya. Dia butuh punya daerah kekuasaan, dia butuh dipercaya. Kalau laki-laki nggak dipercaya, itu sudah kayak kata suamiku gini, kata suami saya ya, dunia kayak mau runtuh gitu ya. Kalau lagi udah nggak dipercaya, apalagi kalau istrinya yang bilang, oh gak entos, itu sudah mendowngrade sekali, ya, nggak boleh itu, pantang untuk kita katakan itu ya. Perempuan merasa dicintai jika diperhatikan. Laki-laki meringankan beban dengan diam, perempuan meringankan beban dengan bicara. Ya, maka itu perempuan cenderung cerewet, tapi kita harus berubah ibu-ibu ya, cerewet yang solihah nggak apa-apa. Laki-laki kurang suka ungkapan verbal, perempuan suka ungkapan verbal. Ini yang sering jadi masalah. Gitu. Ya, maka kita harus paham bahwa laki-laki itu mengungkapkan cintanya. Orang saya itu udah kerja seharian kan itu bentuk cinta, gitu loh. Ya, orang saya itu melindungi, menjaga keluarga saya itu kan bentuk cinta. Kurang apa lagi? Perempuan butuh diungkapkan secara verbal. Nah, ini kita dengan semakin memahami ini, semoga kita bisa lebih memahami perbedaan laki-laki dan perempuan dan menjadikan keluarga kita lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai di sini teman-teman sekalian, Bu Sri. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, tadi sudah ada Bu siapa tadi ya? Bu Khairunisa yang resen. Ya. Bunda-bunda sekalian, sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Bu Ida pada sore hari ini ya. Jadi kita bisa memahami yang
kadang itu tadi hal-hal yang kecil yang kadang menjadi pertengkaran di antara kita karena suami berharap seperti dirinya, kemudian istri juga berharap seperti yang diinginkannya, maka akan timbul pertengkaran-pertengkaran yang itu apabila tidak disikapi dengan benar bisa terjadi retaknya rumah tangga. Nah, untuk selanjutnya kepada Bu Khairunisa dari Tulung Agung yang raise hand, monggo disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Khairunisa. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ilmunya banyak banget. Karena kita mengharap banyak, ternyata memang seperti itu perbedaannya. Untuk yang pertama ya Ibu ya, tadi itu wanita itu kan saudara kandung laki-laki, dalam hal ini disampaikan pada saat ibadah. Pada saat ibadah, saya mau tanya ini yang tentang ke musola atau ke masjid. Itu sebenarnya, kalau mungkin kita sudah tahu ceritanya awalnya mengapa dilarang oleh Allah, tapi sebaiknya itu bagaimana kita sebagai perempuan. Karena kalau melihat dari hadisnya itu, kalau bisa itu kan singitan gitu ya, sembunyi kalau kita ibadah atau sholat gitu. Tapi kadang-kadang kita kepingin juga ke masjid, kadang maklumi diri, alah nggak usah nih masjid di omai jamaah mi anak gitu. Jadi ada permakluman karena ini mendengar ini lebih baik di rumah atau di dalam serambi atau gitu ya kalau tidak salah ya. Jadi kadang-kadang itu sebaiknya itu bagaimana untuk syiar kita tetap ke masjid atau kita tetap aja di rumah karena ini kadang memaklumkan diri, oh iya sih enggak anu di masjid di omahe wis gitu. Seperti itu. Jadi yang lebih baik itu yang mana supaya kita bisa menyikapi yang lebih baiknya. Terus ini yang tadi itu si beda-bedanya itu ya. Terus kadang kita itu pingin nih memang ya. Terus cara menyikapinya itu bagaimana? Kadang kita juga kalau laki-laki kan kepingin dihargai juga kan ya. Kadang kita itu juga pingin gitu, tapi kayak ya nyantai aja gitu ya. Kita sudah ini, sudah itu, tapi memang betul kadang-kadang tanpa berkata atau apa gitu langsung mengerjakan ini si bapak itu ya. Tapi kadang ingin itu supaya kita apa ya? Meredam hati supaya tidak kepingin kita tuh sebenarnya sudah ini tahu ilmunya, kadang kita sudah belajar. Tapi kadang-kadang ini di kepala itu kadang-kadang lega aku, nama aku ini lega aku kan gitu ya Ibu. Wis nyapu, wis iku banyak banget. Ibu lega aku. Nah, untuk menghilangkan itunya mungkin punya tips-tips gitu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan bisa memberikan saya solusi. Langsung dijawab Bu Sri. Ini dari Bu Khairunisa sudah. Iya, Bu Ida, langsung dijawab. Baik. Oke, Bu Khairunisa, Masya Allah ya dari Tulung Agung, dekat rumah saya nih, Blitar. Ya. Ya, sebentar ada tamu saya dengarkan tapi Ibu. Oh iya iya. Iya, sebentar. Ya apa ini dijawab sekarang atau nunggu? Dijawab lagi. Atau mungkin ada bunda-bunda yang lainnya. Ada tamu ya? Ya sudah. Oh sudah. Ya, monggo Bu Ida. Oke Bu Khairunisa, yang pertama tentang sholatnya perempuan ya, sholat perempuan di masjid atau di rumah. Nah ini ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sholat perempuan di dalam rumah lebih baik daripada sholatnya di dalam hujat, ya. Sholat perempuan di dalam mahdoh lebih baik daripada sholat di dalam bait. Jadi kalau perempuan itu ini ada surat Abu Daud. Kalau bisa di dalam kamar itu lebih baik. Hujat itu kan kamar. Ya. Di dalam kalau bisa perempuan itu sholatnya tidak perlu di masjid, gitu loh. Asalnya begitu. Tapi kemudian Rasulullah juga mengatakan dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau masjid. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi
Hukumnya gimana di sini? Hukumnya adalah mubah, boleh. Boleh sholat di masjid, karena tidak boleh dilarang sholat di masjid itu. Tapi kalau, ini kenapa ya ini? Tapi suara saya masih bisa didengar ya, Bu? Bisa Bu Ida. Ini sebentar, ini webcamnya ini. Oke. Ya, jadi itu hukumnya mubah, Bu. Kalau kita memilih untuk sholat di masjid dan mungkin ada kemaslahatannya di situ, tadi yang Bu bisa bilang syiar ya, syiar, kemudian juga memakmurkan masjid karena di situ ada muslimatnya juga yang harus diurus gitu ya. Ada divisi muslimah mungkin yang harus diurus ya, selama itu tidak menimbulkan fitnah, laki-laki nggak boleh ngelarang gitu. Tapi kalau misalnya perempuan itu memilih sholat di rumah, itu sudah sama dengan jamaahnya, nilainya sama dengan laki-laki yang berjamaah di masjid. Gitu ya. Karena dia yang nggak diperbolehkan itu kan begini, sholat di masjid tapi terus pakai wangi-wangian, terus pakai make up, nah gitu kan, ya nggak boleh gitu. Ya. Kalau niatannya memang dalam rangka kemaslahatan dakwah, kemaslahatan umat, ya, dan di situ ada apa maslahatnya dakwah di situ, itu bagus banget gitu. Jadi gitu ya Bu Khairunisa. Jadi sifatnya pilihan Bu. Tidak wajib ke masjid, tapi kalau mau ke masjid tidak boleh dihalangi. Terus kemudian yang kedua, wanita ingin dihargai. Betul. Tapi yang kita harus hati-hati, Bu. Ya. Ini. Karena kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala desain struktur fisik, struktur rasa, struktur berpikir yang berbeda, ya. Nah, maka kalau ini saling paham, bapaknya juga ngaji taklim tentang perbedaan laki perempuan gitu loh. Ya apa caranya Bu? Ya apa caranya Bu? Setel YouTube-nya Bu Aisyah Dahlan, dengarkan di dekatnya bapaknya gitu. Atau mungkin artikel di WA gitu ya, sengaja dikirim di grup keluarga gitu ya, beda laki-laki dan perempuan gitu, pokoknya biar paham. Perempuan itu pengen dimanja, pengen ini tadi ibu-ibu ya, pengen diperhatikan bahwa aku kilo kesel Mas, oh capek ya Mi ya Allah, saat menumik mulu diulangi pokoknya, itu sudah hilang capek kita ya. Nggak dibantu suami, tapi dengar suami gini, saat kenomikmu emang ngono po, saat kan ibumu emang ngono po, itu buat kita sudah nyes gitu ya. Nah, nggak perlu kita lah kemudian dibantu, enggak, engkau malah salah kabeh kok, ya lempet-lempet aja gak iso, ya kan, berantakan kabeh, aku tambah keliru kabeh. Saya mau dibantu jemur baju, akhirnya saya gini, ojo, lan jemurnya itu gak karuan. Tambah kok aku baleni mana. Nah, tapi ketika dengar Abi cuman gini aja, seakan numikmu pulau diewangi, itu sudah obat gitu ya. Nah, idealnya gimana? Idealnya sama-sama paham tentang beda laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan pengen diperhatikan, pengen didengar gitu ya. Nah, itu kalau solusinya saya sarankan itu tadi Bu Khairunisa mendiskusikan kayak ini tadi ya, aku mari melok sekolah ibu ya, ternyata beda laki-laki perempuan itu begini ya. Bu Khairunisa googling gampang Bu, banyak sekarang ini, mau di googling atau mau di YouTube. Nah ternyata ini tadi yang ngomongin sama Bu Ida ya, nah itu sudah masuk ilmunya gitu ya. Suami saya ketika menyampaikan materi seperti ini, saya senang banget Bu, karena dia belajar tentang beda laki-laki dan perempuan, dan itu kemudian
membuat sikapnya kepada saya itu juga berbeda. Oh, ternyata istriku itu memang perempuan banget, ternyata begini. Kalau dulu ini ya, jadi perempuan itu bukan orang yang pintar memahami peta. Jadi kalau geografi dapat jelek itu wajar kalau perempuan itu. Nah, kalau dulu Apik bilang gini, Apiknya anak-anak, oh anjane umi iki apa iki dalane enggak gitu ya. Opo gak apal ini kan gitu. Nah sekarang dia paham, oh ternyata perempuan itu memang sulit untuk paham peta. Sekali jalan kemana gitu, kesana lagi 2 kali lali. Ya, ingat kalau sudah berulang-ulang, oh baru kalinya ping 5, ping 4, ping 5. Nah ini ibu-ibu ya. Begitu nggih Bu Khairunisa. Ya, saran saya disampaikan ke suami, didiskusikan, sama-sama mempelajari ilmu tentang beda laki-laki dan perempuan, insya Allah akan lebih menjadikan hubungan yang nyaman. Ya, begitu Bu Khairunisa dari Tulung Agung ya. Insya Allah bisa diterima atau mau ada lagi? Belum dibuka ininya. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan di chat. Alhamdulillah, jelas banget. Terima kasih. Barakallah. Kita lanjut pertanyaan yang di chat ya Ibu. Dari Bu Siswati Tulung Agung juga ini Bu. Beda. Bagaimana agar harapan kita bisa dipahami oleh suami Bu Ida? Harapan kita agar dipahami oleh suami, disampaikan, ngomong, ya. Kita punya keinginan apa, kita punya harapan apa, sampaikan. Jangan kita pendam. Kalau perempuan itu, tadi ya, Bu siapa? Ini Bu yang tanya. Bu Siswati. Siswati ya, Bu Siswati. Bu Siswati. Jadi perempuan kalau punya masalah dia itu harus ngomong. Kalau enggak, ya kalau enggak saya bilang ke suami saya kalau enggak ngomong Abi, aku bisa gila Bi. Saya bilang gitu. Kalau kita pendam sampai berhari-hari masalah itu, ya, itu ibu-ibu akan mengurangi rasa nyaman kita, ada ganjelan ke suami, sehingga kita yang tadinya hati kita ini harusnya husnudon ke suami itu jadi suudon terus, ya. Maka kalau kita punya harapan, sampaikan apapun harapan itu, sebesar apa harapan kita sampaikan, sekecil apapun sampaikan. Sampai misalnya ya, masalah di kamar, masalah di ranjang, sampaikan, Bi, aku tuh suka diginikan, aku tuh suka diginikan loh, aku tuh minta diginikan loh, ya. Itu saya sampaikan semua ke suami Ibu, ya. Kemarin kita bicara tentang bahasa cinta ya Ibu-ibu. Bahasa cinta saya itu touch. Nah, kalau beberapa hari suami lagi ada masalah di kantor, sampai sepekan itu ada masalah di kantor, dia hanya fokus ke HP dan HP-nya aja, saya tersiksa banget. Saya sampai ini apa ada orang lain ya, sampai gitu kan. Nah itu saya harus ngomong gitu, saya omongin. Kalau nggak saya omongin, saya akan uring-uringan terus gitu ya. Akhirnya saya nyari waktu, ya. Ini harus saya sampaikan. Gak berani Bu, ya gimana caranya? Gitu, pakai WA dulu. Habis sayang, aku mau ngomong ini ya, minta maaf ya, aku harus nyampaikan ini. Ini udah aku pendem berhari-hari. Bla 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 gitu ya. Jangan harapan-harapannya sampaikan gitu ya. Kata pepatah bahasa Arab, terus teranglah kamu akan bahagia. Gitu ya. Sorohah atau terus terang itu akan membuat kita bahagia. Sampaikan aja, jangan gengsi, jangan sungkan. Orang suami itu adalah ya, apalagi yang mau kita sungkani itu, apalagi mau kita gengsi, udah semua kita kasih ya kan, semua dibuka ke suami, semua dikasih ke suami kok ya. Jadi gitu nggih Bu. Siapa tadi ya Allah.
Bu Silvi. Siswati, Bu Ida. Bu Siswati. Itu Bu Siswati. J, terima kasih. Jazakillah khair. Nggih. Ada lagi bunda-bunda yang mau ditanyakan kepada Bu Ida? Coba lihat di kolom chat aja, Bu. Kayaknya ada itu. Ada. Oh, ini nih ada ini, Bu. Ide. Oh, Bu Siswati nggih. Yes, ada. Nggih. Ini saya baca aja nggak apa-apa nggih, Bu. Monggo. Bentar ini kok. Biasanya yang terjadi itu Bu Ida memang ketika kita belum tahu ilmunya mungkin ya apa ya yang masalah-masalah kecil tadi ya seperti tadi misalnya mencari sesuatu pasti kan ibunya duluan yang bisa menemukan gitu ya. Kemudian ketika kita ngomong banyak kemudian apa ternyata jawaban suami hanya sepotong-sepotong tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang seperti itu tentunya kadang ya ini tadi menimbulkan kayak pertengkaran begitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk ini ya, apa ya istilahnya pada saat itu sepertinya kan saya merasa benar begitu, mungkin suami merasa benar begitu ya. Jadi sama-sama egois lah. Untuk menurunkan ketika saat-saat ada apa namanya itu ya tensi tinggi gitu ya, karena percecokan itu tadi kira-kira kiatnya seperti apa gitu. Padahal kita mungkin ya tadi seperti yang disampaikan Bunda Nisa tadi kan kita sebenarnya tahu gitu, tapi kadang untuk melaksanakan itu apa ya trik-triknya seperti apa gitu. Iya. Jadi kalau yang paling dalam pernikahan itu Bu, yang paling sulit itu memang menurunkan ego. Ego laki-laki itu besar banget karena dia adalah qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cirinya pemimpin itu apa, Bu? Cirinya pemimpin itu kata Ustaz Adi Hidayat, nggak mau dipimpin gitu ya. Laki-laki itu nggak mau dinasihatin perempuan, apalagi kalau kita kemudian memperlakukan dia seperti anak kita yang harus dikasih nasihat. Ya opo saya, kon niku kudune ngene-ngene. Wah, dipantang itu. Ya. Laki-laki itu diciptakan Allah jadi qawwam, maka memang dia punya ego yang sangat tinggi. Maka kita perempuan kalau pengen menang gitu ya. Karena kita juga punya ego gitu loh ya. Kita pengen menang, pengen tadi kayak kata Bu Sati harapannya itu dipenuhi ya. Kita taruh ego kita di bawah, jauh di bawah laki-laki gitu ya. Nggak apa-apa kita kayak bodoh aja nggak apa-apa ya. Jadi kita tinggikan, kita letakkan gitu ya. Ya untuk itu gimana? Tekan, emang harus ditekan ego kita gitu, harus kita tekan gitu ya. Ya kita menekannya agar kita mudah untuk menekan ego kita, ya semuanya kita kembalikan kepada ya Allah, karena Engkau ya Allah ini semua aku lakukan ya, aku menekan atau amarah atau rasa sabar ya. Jadi sabar itu kan ada karena kita menekan, ada karena memang kita ya kita sudah sangat nyaman dan kita bisa mengikhlaskannya. Cari itu ya, cari bagaimana kita agar bisa mengikhlaskannya. Ya kita kembalikan kepada Allah gitu ya. Itu sulitnya ibu-ibu. Maka memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah itu kan lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Makanya ya semuanya harus lillahi ta'ala gitu ya. Itu proses yang terus harus berjalan. Saya sampai hari ini terus belajar dan berjalan untuk ikhlas gitu ya. Misal gini, udah masak kan istri, pengennya suami nanti menikmati masakannya. Ternyata dia harus pulang malam dan pulang malam itu nggak mungkin kan terus pulang harus sampai rumah menahan lapar gitu kan kasihan, apalagi kalau pulangnya penyakit emah ya, akhirnya ya makanlah di luar gitu ya, sampai rumah
masakannya istri nganggur, ya. Marah nggak, Bu? Beruntem nggak, Bu? Mangkel, we. Pisangnya wangel, kerenggos-kerenggos, kepontal-pontal masak. Orang ditelok. Ya, ternyata sampai rumah aku sudah makan, aku kenyang, gitu ya. Laki-laki kalau udah kenyang ya udah, gitu kan. Nah, akhirnya gimana, Bu, membalikannya? Ya harus ikhlas, aku mau masak. Oh ya, ya Allah, haruslah kita Allah. Karena Allah, walaupun nggak dimakan suaminya, nggak boleh marah kan? Iya kan? Karena Allah, ya wis ikhlas, kita pahalanya wis oleh, gitu kan. Lagi, misal ya, kita udah dandan, udah pakai minyak wangi, pakai lipstik, ternyata suami kondisi capek, pulang kerja banyak beban di kantor, banyak beban di tempat kerja, pulang udah nggak sempat, lirik aja nggak sempat, ya. Nah, kitanya gimana, Bu? Walah, tiwas aku dandan koyok ini, orang didelok blas, dikasih punggung, turu. Nah, geruntem nggak, Bu? Geruntem ya. Nah, kembalikan lagi, ya Allah, aku dandan karena Allah, gitu loh. Ikhlas karena Allah, karena ujungnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, gitu ya. Buat membahagiakan suami karena Allah, gitu. Nah, itu sehingga itu akan mengeliminir ego-ego kita, gitu ya. Sehingga kita bisa meletakkan ego itu lebih ditekan lagi di bawah. Letakkan ego kita di bawah suami. Ya, akhirnya harus saling ngalah, gitu. Jangan sampai kalau voltasenya sama-sama tinggi, nah ini yang sering kemudian ini ya, suami lagi tinggi, istrinya nggak mau kalah. Ya, aku ya nyebut gawe kok. Ya, ngomong solo bareng kok. Ya wes ya, ayo gedekno anak bareng. Masa aku tok ae sing kadang gawe, aku tok ae sing ngrumat anak, aku tok ae sing iki, aku tok ae ngono mau ya, Bu siapa? Bu Khairunisa tadi. Nah, ini yang harus kemudian kita tekan ya, ego kita ditekan ya Allah. Ya, suami juga harus ngalah kalau istrinya lagi naik, harus dingin. Istri kalau lagi naik, suami harus dingin. Kalau suami lagi naik, istri harus dingin. Itu seni, Bu. Ya, seni. Kalau bapaknya yang lagi gitu ya, pasang muka gitu ya. Nah, istri sabar ya Allah, sabar. Kalau lagi ini harusnya bapaknya yang gitu juga. Nah, itu boleh didialogkan kalau mau tidur, didialogkan kalau lagi santai-santai ya. Yo, kita saling ini ya. Kalau aku lagi naik tensi kadang-kadang aku kesel ya, tolong sampai sing sabar ya. Gitu ya. Jadi itu sampai kapan ya? Sampai sepanjang waktu. Saya punya ayah, punya bapak ibu. Bapak saya umur 80, ibu saya wafat kemarin umur 75. Bapak saya sekarang masih sehat ya, alhamdulillah, ibu sudah wafat. Sampai akhir beliau usia 70 tahun ke atas itu Ibu ya. Itu masih ada rasa-rasa cemburu, masih ada ini ya. Ngobrol sama Bapak ya, Bapak, Pak, aku iki cerewet, Pak. Ya, sepuron aku ya, Pak. Itu waktu mau wafat Ibu mengatakan begitu. Sepuron aku ya, Pak. Aku ini cerewet. Aku ada yang cemburu. Tapi aku cinta loh, Pak. Nah, jadi itu perlu terus disampaikan ya, dialog itu terus ya. Yang materi yang kemarin kata Bu Deli, berarti terus ya Bu ya. Iya. Sepanjang usia suami istri itu masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Insyaallah ya Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Ida. Tidak terasa ini sudah waktu menunjukkan pukul 5 lebih ya. Tidak terasa materi kali ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya tentang terkait perbedaan laki-laki dan perempuan, di mana dengan adanya perbedaan ini justru menjadi rahmat Allah buat kita semua untuk saling melengkapi dalam perjalanan
pernikahan yang merupakan pernikahan ini adalah pernikahan itu adalah ibaratnya ibadah yang terpanjang dalam hidup kita, ya. Seperti diceritakan oleh Bu Ida tadi, bahkan sampai akhir hayat. Ya, bunda-bunda sekalian, ini sudah waktunya sudah habis. Kita akan bertemu lagi di sekolah Ibu Salimah bersama Ustazah Ida. Kami ucapkan jazakumullah khairan hasirah untuk Bu Ida, dan terima kasih untuk bunda-bunda dan mbak-mbak yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari awal hingga akhir, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lah Bu Ida, matur nuwun sangat. Jazakallah wa iyyakum ibu-ibu semua. Ampun bosan nggih Bu Ida. Oh, enggak. Asik tiga pertemuan. Asik, banyak ilmunya, manfaat.